Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cancianah Diawati MSI, yang terhormat Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, dan yang terhormat Ibu Dr. Vianti MPD. Di sini saya, Triwandari beserta rekan saya Nanda Deni DPJ akan mempresentasikan rancangan pengembangan praktikum IPA yang berjudul Praktikum Tekanan Hidrostatis pada Zat Cair yang Berbeda. Latar belakang. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Dalam kurikulum 2013, peserta didik dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Dalam pembelajaran, khususnya pada ilmu pengetahuan alam, bukan hanya sebatas pada penguasaan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi lebih sebagai proses penemuan. Dalam pembelajaran IPA sendiri, tidak terlepas dari kegiatan praktikum. Dengan kegiatan praktikum itu sendiri, diharapkan peserta didik akan mendapatkan pengalaman langsung yang bermanfaat dalam proses belajar. Salah satu kompetensi dasar IPA SMP kurikulum 2013 yaitu memahami tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan, dan menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Pada pelajaran IPA, materi tekanan pada zat cair yang merupakan sesuatu yang sulit dijelaskan, di mana adanya tekanan hidrostatis dalam zat cair tidak dapat dilihat langsung. Salah satu cara untuk mempermudah menjelaskan tekanan zat cair adalah dengan membuat suatu alat peraga pembelajaran. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat lebih memahami materi tekanan zat cair. Berdasarkan kesulitan siswa pada materi tekanan zat cair, maka diperlukan suatu media pembelajaran yang sesuai untuk memvisualisasikan konsep tekanan zat cair yang abstrak menjadi konkret. Identifikasi pembelajaran. Untuk pokok bahasannya, yaitu mengenai tekanan zat, sedangkan subbahasan mengenai tekanan zat cair. Untuk kompetensi dasar 3.8, yaitu memahami tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Kompetensi dasar 4.8 menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Untuk indikatornya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat cair. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh perbedaan jenis zat cair terhadap gaya angkat benda. Yang keempat, menjelaskan pengaruh kedalaman benda terhadap gaya angkat benda dalam zat cair. Yang kelima, menentukan variabel pada percobaan tekanan hidrostatis. Yang keenam, mengamati perbedaan gaya berat benda di udara dan di dalam zat cair. Yang ketujuh, menuliskan hasil percobaan pada tabel hasil pengamatan. Yang kedelapan, membandingkan gaya berat benda di dalam zat cair yang berbeda jenis. Dan yang kesembilan, yaitu menyimpulkan pengertian tekanan hidrostatis berdasarkan percobaan. Jurnal rujukan. Untuk jurnal atau artikel yang kami rujuk di sini yang pertama yaitu pengembangan alat peraga KIT hidrostatis untuk meningkatkan pemahaman konsep tekanan zat cair pada siswa SMP oleh Maliasi, Sulhadi, dan Hindarto tahun 2015. Kemudian artikel yang kedua yaitu keefektifan media KIT hidrostatis untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tekanan zat cair oleh Permatasari dan Rosdiana tahun 2018. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran dengan praktikum sederhana untuk mereduksi miskonsepsi siswa pada materi fluida statis di kelas 11 SMA Negeri 2 Tuban oleh Pratiwi dan Wasis tahun 2013. Baik, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka,
kami memasukkan grand teori mengenai tekanan dan juga tekanan hidrostatis, di mana tekanan merupakan gaya persatuan luas yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan. Konsep tekanan terkait erat dengan fluida yang pada faktanya memberikan tekanan ke segala arah, di mana besarnya tekanan pada air bergantung dengan kedalamannya. Semakin dalam, maka akan semakin besar tekanannya. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap benda memiliki ketebalan tertentu. Nah, jika benda berada di dalam air, maka bagian bawah benda akan tercelup lebih dalam dibandingkan dengan bagian yang atasnya. Kemudian untuk tekanan hidrostatis sendiri merupakan tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang bekerja pada suatu kedalaman tertentu, di mana besarnya tekanan hidrostatis ini tergantung pada ketinggian zat cair, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Gaya gravitasi menyebabkan berat partikel di air menekan partikel yang ada di bawahnya. Akibatnya, partikel-partikel yang ada di bawah akan saling menekan hingga ke dasar air. Hal ini membuat tekanan di bawah lebih besar dibandingkan tekanan yang ada di atasnya. Kemudian metode pengembangan. Waktu pengembangan. Perancangan pengembangan praktikum fisika ini dilaksanakan mulai dari tanggal 26 Maret sampai dengan 1 April 2022. Untuk alat dan bahan, alat yang kami gunakan adalah neraca pegas, benang, batu atau kelereng, gelas bening, plastik, karet, kayu bekas, paku dan palu sebagai alat, dan juga air, minyak, dan sabun pencuci piring sebagai bahannya. Kemudian, untuk langkah pembuatan, sebelum melakukan percobaan, kami membuat statif sederhana untuk menggantungkan neraca pegas pada saat menghitung berat beban di dalam zat cair. Untuk membuat statif sederhana ini, kami menggunakan kayu bekas, di mana kayu yang berbentuk persegi sebagai alas dan dua kayu berukuran panjang 50 cm dan 25 cm. Proses pembuatannya, kita letakkan terlebih dahulu kayu persegi sebagai alas. Kita tancapkan paku pada bagian tengahnya hingga menonjol sampai ke bagian depannya. Setelah kayu tertancap dan menonjol pada bagian atas, kita sambungkan dengan kayu yang panjang dan kita kuatkan dengan menggunakan palu. Hingga kayu yang berukuran panjang 50 cm dapat berdiri tegak terpasang di atas kayu persegi yang sebagai alasnya tersebut. Setelah itu, kita sambungkan kayu pendek yang berukuran 25 cm pada kayu yang berukuran panjang 50 cm. Pada ujung kayu pendek, kita berikan pasang paku agar dapat menggantungkan neraca pegas untuk menghitung berat beban pada saat di dalam zat cair. Kemudian untuk langkah percobaan, pada percobaan kali ini kita menggunakan 3 jenis zat cair, yaitu dengan menggunakan air, minyak, dan sabun pencuci piring. Masing-masing zat cair ini kita masukkan ke dalam gelas bening masing-masing 200 ml. Kemudian kita masukkan bebannya di sini kita bisa menggunakan batu atau kelereng ke dalam plastik. Kemudian kita ikat dengan karet. Nah, setelah terikat dengan karet, kita pasang benang pada ujung beban. Kemudian untuk pengukuran massa dari beban, kita lakukan pengukuran saat di udara dengan mengaitkan beban yang telah terkait dengan benang tadi pada ujung neraca pegas. Jadi ujung benangnya kita ikat pada ujung neraca pegas. Kemudian kita lihat angka yang ditunjukkan pada skala neraca pegas untuk mengetahui berat beban pada saat di udara. Kemudian, setelah kita mengetahui berat beban di udara, kita pasangkan neraca pegas pada statif sederhana yang telah kita buat tadi. Kita tempelkan pada ujung paku yang kita buat pada ujung kayu yang pendek. Kemudian, kita ikatkan beban dengan benang dan kita ukur pada air kedalaman 4 cm, 6 cm, dan 8 cm. Masing-masing kita amati angka yang ditunjukkan pada skala neraca pegasnya. Kemudian setelah kita mengukur berat beban di salah satu jenis zat cair, misalnya yang pertama tadi kita menggunakan air, selanjutnya kita menggunakan zat cair yang lain, yaitu minyak dan sabun pencuci piring.
kita sama mengulangi langkah yang ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita catat hasil pengamatan ke dalam tabel pengamatan. Nah, berikut adalah rangkaian rancangan percobaan secara garis besar. Mula-mula kita membuat statif sederhana yang kita rakit sedemikian rupa dengan menggunakan kayu-kayu bekas. Kemudian neraca pegasnya kita pasangkan pada statif yang telah kita buat. Kemudian kita kaitkan beban pada ujung neraca pegas. Dan nanti bebannya akan dicelupkan pada zat cair yang berbeda tadi, 3 jenis zat cair, dan pada kedalaman yang berbeda yaitu 4 cm, 6 cm, dan 8 cm. Nah, berikut adalah proses pengukuran dari berat beban ya. Yang sebelah kiri ini pengukuran berat beban pada saat di udara. Kita menggunakan tangan atau bisa juga dengan kita kaitkan pada statif yang telah kita buat. Nah, yang sebelah satunya ini pengukuran pada zat cair, di mana beban dicelupkan ke dalam zat cair yang ujungnya menempel pada, dikaitkan pada neraca pegas. Demikian pemaparan kami mengenai rancangan praktikum fisika. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kritik dan saran yang membangun sangat kami perlukan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.